Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Ibu di kelas 8 pada pelajaran biologi. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita ucapkan basmalah. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai sistem gerak manusia. Nah, sebelum dimulai jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis dan buku pelajaran. Dan nantinya akan ada beberapa soal post-test dalam video ini. Jadi mohon disimak baik-baik ya. Oke, langsung saja kita masuk ke sistem gerak pada manusia. Sistem gerak manusia terdiri dari dua, alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif yaitu tulang dan alat gerak aktif yaitu otot. Kenapa otot disebut dengan alat gerak aktif? Karena otot ini yang menggerakkan si tulang. Nah, si tulang itu tidak bisa bergerak tanpa adanya otot, maka disebut dengan alat gerak pasif. Nah, si tulang sama otot ini saling bekerja sama, sehingga kita bisa bergerak karena adanya tulang dan otot. Kemudian tulang dapat ditinjau dari bentuknya dan fungsinya. Nah, dari bentuknya itu ada tulang pipi, tulang pipa, tulang pendek. Ini berdasarkan bentuk-bentuk tulangnya. Nanti kita lihat tulangnya itu ada apa aja. Kemudian untuk fungsinya, fungsi tulang itu apa sih? Yang pertama yaitu memberi bentuk. Ya, kalau misalkan nggak ada tulang, mungkin bentuk tubuh kita berbeda sama sekarang. Kemudian pelindung. Pelindung apa? Pelindung organ. Ya, organ paling penting itu bisa jadi di tulang kepala kita itu ada tengkorak. Nah, itu melindungi otak. Nah, kebayangkan kalau misalkan otak kita tidak dilindungi sama tengkorak, atau misalkan di tulang rusuk. Tulang rusuk kita melindungi jantung, paru-paru dan sebagainya. Kemudian tulang juga berfungsi sebagai melekatnya otot. Ya. Berfungsi sebagai melekatnya otot. Bentar, pakai laser ya. Nah, berfungsi sebagai melekatnya otot. Nah, otot itu dia tidak punya tempat, ya. Punya tempat sendiri. Otot itu melekat pada tulang atau melekat pada organ. Nah, ada otot yang melekat pada tulang. Kemudian ada produksi darah. Kalau kalian tahu, darah itu dibentuknya di mana? Di sumsum tulang. Nah, untuk darah ini diproduksi di sumsum tulang, maka tulang juga berfungsi sebagai produksi darah. Kemudian untuk menyimpan mineral, termasuk kalsium dan sebagainya. Kalau si otot ini ada 3, ini mungkin di SD sudah pernah, ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Ini ya, sistem gerak ada rangka, otot, sama sendi. Oke, rangka, ada tulang. Oke, soal proses pertama, apa sih bedanya rangka sama tulang? Oke, nanti dicatat jawabannya ya, nanti dikirim. Kemudian rangka, kemudian otot. Nah, ini ada otot ya yang menyelimuti tulang, kemudian ada sendi. Sendi itu hubungan antar tulang. Disebut dengan next. Oke, ini rangka tubuh. Fungsi rangka tubuh tadi udah ya, memberi bentuk, alat gerak pasif, melindungi organ tubuh dalam, tempat melekatnya otot rangka, menunjang tegaknya tubuh, dan tempat pembentukannya sel-sel darah. Tulang sebagai alat gerak. Ini udah. Kerangka tubuh manusia terdiri dari 3 jenis tulang. Yang pertama ada tulang rawan, yang kedua ada tulang keras, yang ketiga ada jaringan pengikat sendi. Nah, contoh tulang rawan itu apa sih? Tulang rawan itu kalau kalian pernah pegang kuping pasti pernah lah ya. Nah, di kuping ini kan tulangnya beda ya, dia lebih lentur, maka termasuk dalam tulang rawan. Tulang rawan itu kolagennya lebih banyak dibanding zat perekatnya lebih banyak daripada zat yang membuat dia keras gitu. Nah, ini soal proses kedua, apa bedanya tulang rawan sama tulang keras? Dilihat dari komposisinya. Jangan lupa dijawab. Okay, next. Ini tulang rawan. Ada tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, sama tulang rawan elastis. Kalau tulang rawan hialin itu terdiri dari serabut kolagen, sifatnya dia kuat dan elastis. Kemudian ada tulang rawan fibrosa, terdiri dari berkas-berkas serabut, terdapat pada tulang gelang panggul dan tulang tempurung lutut.
Kemudian ada tulang rawan elastis yang berwarna kuning, mengandung sejumlah besar serabut berwarna kuning. Terdapat pada cuping hidung di ujung ya, cuping hidung itu ujung, bukan yang tulang keras tapi di ujungnya aja. Kemudian ada saluran ekstasius di telinga. Jadi jangan lupa bedanya tulang rawan sama tulang keras dilihat dari komposisinya. Nah kalau kita lihat bagiannya, ini yang pertama ada hialin. Hialin itu yang warna biru kalau dilihat di gambar. Nah bisa lihat di sini yang warna biru ini adalah tulang rawan yang hialin. Nah di antara sendi sini, ini hialin, ini hialin, ini hialin, ini hialin. Yang di sekitar tulang rusuk nih ada. Maka tulang rusuk kita bisa, kalau kita menarik napas bisa juga mengembang ya. Kenapa? Karena di sini ada tulang rawan, dia elastis, lebih elastis. Kemudian di sini ada fibrosa atau fibrocartilage. Nah, ini dia di antara tulang ini nih, tulang belakang, ruas-ruas tulang belakang. Nah, kalau kalian lihat di sini tuh sebenarnya nggak satu tulang ya. Ini nggak satu tulang. Jadi di sini ada sekat-sekatnya. Biasanya sekatnya itu menggunakan tulang rawan fibrosa. Kemudian yang warna ungu ini elastik ya. Nah ini ada di kuping aja sih, ya. Nah yang kedua itu ada tulang keras. Dalam tulang keras itu ada istilah yang namanya osifikasi. Osifikasi itu merupakan proses pengerasan tulang atau proses pembuatan tulang keras. Tulang keras itu disebut juga osteon. Nah, ada yang bernama osteosit dalam tulang keras. Osteosit itu adalah penyusun dari sel-sel penyusun dari osteon atau sel-sel penyusun dari tulang keras. Tulang keras sendiri tersusun dari berbagai mineral, ada kalsium, fosfor, protein, dan juga zat perekat. Untuk zat perekatnya, pada anak-anak itu lebih banyak zat perekatnya dibandingkan dengan orang dewasa. Orang dewasa zat perekatnya itu lebih sedikit sehingga lebih mudah rapuh. Dan ketika misalkan ada orang dewasa atau anak-anak yang patah tulang, itu biasanya akan lebih cepat sembuh proses pemulihannya itu pada anak-anak. Kenapa? Karena zat perekatnya tadi itu lebih banyak dibandingkan zat perekat pada orang dewasa. Nah, zat perekat ini makin lama semakin tua itu biasanya akan semakin habis. Lanjut ke tipe-tipe tulang berdasarkan bentuknya. Nah, di gambar ini ada 4 tipe tulang. Ada flat bone, short bone, long bone, sama irregular bone. Nah, di sini juga ada yang menyebutkan hanya 3 bentuk tulang. Ada tulang pipa atau long bone, kemudian tulang pipi atau flat bone, ada juga tulang pendek. Nah, biasanya irregular bone ini juga masuk ke tulang pendek. Jadi ada beberapa buku yang menyebutkan irregular bone, ada juga yang tidak menyebutkan irregular bone. Jadi nggak apa-apa mau pakai 3 atau mau pakai yang 4 juga nggak apa-apa. Kemudian yang untuk tulang pipa yang pertama. Tulang pipa itu dari namanya udah kelihatan ya bentuknya, kalau dia itu bentuknya seperti pipa atau panjang, bentuknya panjang seperti pipa. Nah, contohnya ada tulang hasta. Tulang hasta itu di bagian pointernya. Nah, tulang hasta, nih di hasta itu yang sebelah sini ada hasta di tulang lengan bawah ya. Ada hasta, ada pengumpil. Kemudian tulang paha yang bentuknya panjang. Kemudian ada betis yang di belakang, tulang kering dan lain sebagainya. Kemudian ada tulang pipih. Tulang pipih itu dia bentuknya pipih. Terus dia ini flat bone nih, tengkorak. Tengkorak itu kan bentuknya pipih. Kemudian ada lagi contohnya tulang dada di sini. Tulang dada ini bentuknya juga pipih. Tulang rusuk juga. Rusuk itu bentuknya pipih, bukan long bone ya, tapi dia pipih. Kemudian ada ini tulang duduk nih. Tulang duduk juga termasuk ke dalam tulang pipih dan lain-lain. Kemudian ada tulang pendek. Tulang pendek ini dibentuknya pendek-pendek ya. Nih, seperti di tangan, jari tangan kita nih. Ini kan ada berbagai macam tulang ini. Nah, di tulang tangan ini disebut juga short bone atau tulang pendek. Banyak juga, ada juga nih di sini kalau irregular bone itu bentuknya nggak beraturan, kayak tulang belakang. Tulang belakang ini kan terdiri dari banyak nih.
dia kan disambung-sambung kayak gini, makanya bisa membungkuk gitu ya. Nah ini tulang belakang ini termasuk irregular bone atau tulang pendek juga bisa. Kemudian ini rahang, tulang rahang itu juga bisa masuk ke dalam irregular bone. Kemudian pergelangan tangan, pergelangan kaki, terus lutut juga termasuk tulang pendek bentuknya, dan lain sebagainya. Next, ya. Kemudian ada sendi atau jaringan pengikat sendi. Sendi itu adalah hubungan antar tulang. Nah ini ada jaringannya, sifatnya lentur, fungsinya untuk menggabungkan atau menghubungkan dua atau beberapa tulang yang dapat bergerak. Kita disebutnya sendi. Ada selaput sendi. Selaput sendi ini biasa disebut dengan juga minyak sendi. Kemudian ada persendian. Nah sendi ini juga pernah dipelajari di SD ya, sudah tahu. Nah tapi lebih lengkapnya, sendi itu dibedakan menjadi 3. Pertama ada sinartosis. Sinartosis ini disebut juga sendi mati. Kenapa sendi mati? Karena sendi ini tuh tidak dapat bergerak. Jadi kan sendi itu adalah hubungan antar tulang ya. Nah kalau kalian lihat contohnya ada di tengkorak nih. Tengkorak ini terdiri dari berbagai tulang ya, nih tulang pipi kan. Yang misalkan tulang yang di depan, kemudian ada juga tulang yang di sini, ada tulang yang di belakang juga, tulang di samping. Ini sebenarnya bukan satu tulang, tapi dia berbagai macam tulang. Nah kemudian di antara tulang ini kan ada sendi ya. Kan tadi sendi hubungan antar tulang. Gabungan antara dua tulang biasanya menggabungkannya itu adalah sendi. Nah, yang menggabungkan ini disebutnya sendi mati, sinartosis. Kenapa? Karena sinartosis ini sendi yang tidak bisa mengakibatkan pergerakan. Nah, kan tengkorak kita itu nggak bisa bergerak sendinya. Ya kan, nggak mungkin dong sendi di tengkorak kita itu di sini ada pergerakan. Maka di sini menggunakan sendi mati. Biasanya jaringannya itu sangat kuat, sehingga dia tidak memungkinkan pergerakan. Next, nah yang kedua ada amfiartosis atau sendi kaku. Nah kalau sendi kaku ini dia masih memungkinkan adanya pergerakan, tapi hanya sedikit. Nah contohnya adalah hubungan antara ruas-ruas tulang belakang. Nah nih tulang belakang di sini, nih terdiri dari banyak nih yang belakang kita ini. Yang biasa kalau ada penyakit itu ada kifosis, lordosis, skoliosis itu kan tulang belakang ya, belakang sini. Nah tulang belakang ini kan kita masih, ini kan di satu tulang ya, ini kan irregular bone nih, 1 tulang, 2 tulang, 3 tulang, 4 tulang. Nah di antara tulang-tulang ini ada sendinya juga nih. Sendinya ini disebut dengan sendi kaku. Nah sendi kaku artinya dia bisa bergerak tapi hanya terbatas. Maka sendi belakang kita nih, tulang belakang kita tuh masih bisa agak membungkuk ya, kemudian agak ke belakang, ke samping, itu masih bisa. Tapi tidak bebas, sendinya tidak bisa bergerak muter-muter atau sendinya nggak bisa bergerak terlalu ke depan gitu, karena tadi sendi ini hanya bisa pergerakannya itu terbatas, tapi bisa bergerak. Beda sama tengkorak tadi, tengkorak kan sama sekali tidak memungkinkan ada pergerakan, tapi sendi kaku itu masih bisa. Kemudian nah ini diartrosis ini udah pernah dipelajari juga waktu SD. Ini namanya adalah sendi gerak. Nah sendi gerak ini yang memungkinkan baru adanya pergerakan secara leluasa. Ini ada sendi engsel kan berarti 2 arah ya, satu arah. Sendi engsel itu 1 arah nih. Contohnya ada di sini nih, di siku, di lutut nih sendi engsel. Engsel pintu, kayak engsel pintu, jadi dia biasanya hanya 1 arah. Sendi antara siku dan lutut. Kemudian nah sendi pelana memungkinkan gerakan kedua arah, kanan kiri atau atas bawah. Kanan kiri atas bawah, ini contohnya ada di ruas jari sendi pelana. Bentuknya seperti ini kalau dilihat dari porosnya. Next, kemudian ada sendi putar. Nah ini gerakannya muter, jadi ada satu sendi satu tulang ya, biasanya ada di leher. Ini leher kita kan ada 1 tulang, kemudian ada yang gerakan gini di atas tengkoraknya. Atlas, tulang tengkorak, di tulang tengkorak, kemudian tulang atasnya diam, tulang tengkoraknya bisa bergerak. Itu namanya sendi putar. Ya, jadi bisa gerakan mutar. Maka kalau misalkan olahraga pemanasan itu nggak apa-apa tuh diputar, karena memang dia sendinya sendi putar. Next ada sendi peluru. Sendi peluru ini memungkinkan gerakan ke segala arah. Jadi bisa ke segala arah nih. Contoh di lengan nih, antara tulang bahu lengan sini, atau di tulang paha sama tulang gelang panggul di sini.
Kan kalau kalian bisa praktekin bisa ke depan, ke samping, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Tapi di sini bukan gerakan memutar ya. Persendian antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Oke. Kemudian ada juga sendi geser. Memungkinkan gerakan bergeser. Persendian pada pergelangan kaki nih. Pergelangan kaki biasanya ada sendi geser. Dia bentuknya tuh menggeser. Gitu. Oke, berikut tadi adalah penjelasan mengenai sistem gerak manusia. Setelah menonton video ini, jangan lupa untuk mengumpulkan post-test melalui Google Classroom Biologi yang telah Ibu sediakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi Ibu lewat WhatsApp. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. See you in another video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.